lebih dekat dengan Museum Nasional. Sudah 240 tahun Museum Nasional berdiri. Tantangannya mendekatkan museum dengan masyarakat. Ditulis oleh Risa Herdahita Putri. Dilansir dari historia.id. Gedung Arca, Gedung Prabot, lalu kini menjadi Gedung Gajah atau Museum Gajah. Begitulah dari masa ke masa, masyarakat menjuluki Museum Nasional Indonesia. 240 tahun lalu, tepatnya pada 24 April 1778, cikal bakal Museum Nasional didirikan, yaitu Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Salah satu penggagasnya, seorang pejabat VOC, Jacobus Cornelis Matthias Rademacher. Lembaga independen ini didirikan untuk memajukan penelitian, khususnya dalam bidang seni, arkeologi, etnologi, biologi, dan sejarah. Kala itu, masyarakat Eropa kerancingan dengan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Sejak awal berdiri, koleksi Batavia's Genootschap atau BG terus dikumpulkan dari sumbangan para anggotanya. Rademacher mengawali dengan menyumbangkan rumahnya di Jalan Kalibasar. Dia juga mengikhlaskan koleksinya berupa buku, naskah, alat musik, mata uang, spesimen flora, tanaman kering, dan sebagainya. Pada masa itu, kalangan atas gemar mengoleksi benda-benda unik dan antik. Sejak 1779, rumah koleksi itu dibuka dan dipamerkan untuk umum. Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles kemudian menambahkan bangunan di belakang Sociedad de Harmonie untuk menampung koleksi yang makin banyak dan tak tertampung di Jalan Kali Besar. Lokasi bangunannya di Jalan Majapahit yang kini berdiri kompleks Gedung Sekretariat Negara. Setelah gedung ini juga tak memadai, pemerintah kolonial kemudian membangun gedung di Medan Merdeka Barat pada 1862. Setelah Indonesia merdeka, BG terus berjalan. Namanya berganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada 1950 dan dibubarkan pada 1962. Namun, museumnya masih berdiri dan dikenal dengan Museum Pusat. Baru pada 1979, namanya berubah menjadi Museum Nasional. Pada masa berikutnya, 1996, dimulai pembangunan gedung baru di samping gedung A Museum Nasional. Memperingati 240 tahun Museum Nasional, kenangan masa lalunya ditempelkan lewat pameran foto di selasar Museum Nasional. Tak banyak yang berubah, terutama jika dilihat dari bagaimana koleksi arca-arca ditata. Melalui foto diketahui sejak 1896, arca-arca yang begitu banyak hanya berjajar tanpa penjelasan yang berarti. Melalui foto pula diketahui kalau sejak dibuka untuk umum, fungsi museum berubah dari sekedar tempat menyimpan koleksi. Begitu juga disaksikan Sudarmaji J.H. Damais ketika 1968 bersama saudaranya pergi ke Museum Nasional. Di museum itulah dia menyaksikan pertunjukan wayang kulit bersama kawan-kawan kuliahnya, yaitu Ong Hok Ham, Ben Anderson, dan Su Hogi. Ketika itu, Museum Nasional masih merupakan pusat kesenian kecil dengan berbagai kegiatan. Sudarmaji menilai pada masa kini menjadi tantangan besar untuk membuat museum dekat dengan masyarakat. Agaknya penting untuk kembali dirumuskan soal apa arti museum, khususnya untuk hari ke depan. Penting pula bagi museum agar mengikuti perkembangan zaman.